إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kasih sayangnya Ia mengizinkan kita untuk berkumpul dalam rangka kita melakukan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi, yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman akhlasa niyatahu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya bagi orang yang ikhlas niatnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita untuk ikhlas di dalam apa yang kita lakukan ini, dan kita juga berharap semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dan juga tambahan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan untuk Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah membela sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Padahal agama Islam itu isinya tauhid. Agama Islam itu isinya sunnah. Agama Islam itu isinya adalah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Tetapi kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan agama ini adalah nasihat? Para ulama mengatakan karena tauhid, sunnah, salat, zakat dan yang lainnya tidak akan bisa tegak tanpa kita saling menasihati satu dengan yang lain. Oleh karena itu, nasihat di dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting sekali, sehingga orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menolak nasihat. Karena nasihat sangat penting di dalam Islam, maka orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menolak nasihat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah, wa inna abghadal kalami ila Allah an yuqala lirrajuli ittaqillah fayaqulu 'alaika binafsik. Sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang diberikan nasihat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tetapi tiba-tiba orang itu mengatakan 'alaika binafsik, urus dirimu sendiri. Ya. Ini adalah ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah, tentang 5 nasihat atau 5 wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah secara khusus dan kepada umat beliau secara umum. Ini adalah nasihat yang sangat luar biasa, yang barang siapa mempraktikkannya di kehidupan dunia, maka ia akan berbahagia dan dia akan beruntung nanti pada hari kiamat. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat beliau, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimati fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna." Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang sanggup untuk memegang beberapa kalimat yang akan saya sampaikan ini? Ya. Saya akan menyampaikan beberapa nasihat, kata Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk mengamalkannya,
serta sanggup untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Dia terima nasihat tersebut, dia amalkan, kemudian setelah itu dia sampaikan kepada orang lain. Siapa yang sanggup? Faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengangkat tangan, tiang ya Rasulullah. Ya, saya wahai Rasulullah. Dan ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah, jemaah sekalian. Karena memang Abu Hurairah ini, ya, di antara sahabat Nabi SAW yang paling semangat di dalam hadis adalah dia. Kita katakan semua sahabat itu semangat terhadap hadis Nabi SAW. Tetapi Abu Hurairah ini dia memiliki keistimewaan tersendiri. Dan yang mengatakan seperti itu adalah Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man as'adu nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda nanti pada hari kiamat? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani ahadun awwala mink lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Wahai Abu Hurairah, saya dari tadi sudah yakin. Saya dari tadi sudah yakin, kata Nabi SAW, tidak akan ada orang yang bertanya tentang pertanyaan seperti yang engkau tanyakan itu, ya, lebih dahulu daripada engkau. Dari tadi saya sudah yakin tidak akan ada orang yang lebih dulu menanyakan pertanyaan tersebut kepada saya daripada dirimu. Kenapa? Karena saya melihat engkau sangat semangat di dalam hadis. Ya. Maka pelajaran kepada kita jemaah sekalian, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki semangat. Dia tampakkan kepada gurunya meskipun dia sudah sering mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Diceritakan tentang Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah ini muridnya para sahabat. Di antara gurunya adalah Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Dikatakan Atha bin Abi Rabah, apabila ada seorang pemuda datang kepada beliau kemudian menyampaikan hadis kepada Atha bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah itu dia duduk seperti ini jemaah sekalian. Ya. Dia lihat wajah pemuda tersebut yang menyampaikan hadis kepadanya. Seperti ini, dia duduk begini. Dilihat terus. Dia fokus, terlihat seperti sangat semangat. Ketika pemuda itu sudah pergi, apa kata Atha bin Abi Rabah? Laqad hafiztu dzakal hadis qabla an yulad. Sebenarnya hadis itu sudah saya hafalkan sebelum pemuda itu lahir. Hadis itu sudah saya hafalkan sebelum dia lahir. Tetapi bagaimana ta'zim penghormatan dia kepada ilmu. Semangat ketika mendengarkan hadis Nabi SAW. Semangat ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Abu Hurairah sangat semangat, ya. Dia mengangkat tangannya mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Tiang wahai Rasulullah, yang akan berjanji untuk mengamalkan nasihat tersebut, dan tiang akan sampaikan kepada orang-orang yang ada di belakang tiang. Kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat tersebut, 5 nasihat, disampaikan secara khusus kepada Abu Hurairah, tetapi berlaku umum kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Yang pertama, kun wari'an takun a'badan nas. Hendaklah engkau memiliki sifat wara', niscaya engkau akan menjadi hamba Allah yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau memiliki sifat wara'. Ya. Apa itu sifat wara'? Dikatakan oleh para ulama, tajannubus syubhat khaufal wuqu'i fi muharram. Yang namanya sifat wara' adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas, karena kita khawatir jangan-jangan perkara yang belum jelas itu hukumnya haram, yang kita kenal dengan istilah syubhat. Itu sifat wara' namanya, ya. Kita meninggalkan yang belum jelas apakah dia halal ataukah haram. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita khawatir jangan-jangan ternyata dia haram. Dan sifat wara' ini sangat penting bagi seorang hamba. Bahkan Nabi SAW mengatakan sifat yang paling berharga di dalam beragama adalah sifat wara'. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, begitu pula Baihaqi, dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullah, Nabi SAW katakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih saya cintai daripada keutamaan ibadah.
wa khairu dinikumul wara'. Kemudian sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara' ini. Ya. Sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Karena jemaah sekalian, seseorang kalau seandainya yang tidak jelas saja dia tinggalkan, apalagi yang sudah jelas. Maksudnya yang tidak jelas apakah dia halal ataukah haram, maka apalagi yang sudah jelas-jelas haram, dia pasti akan lebih meninggalkannya lagi. Dan itu cara beragamanya orang-orang dahulu. Ya, dikatakan oleh para ulama, orang dahulu mereka menjalankan yang wajib dan menjaga yang sunnah. Mereka meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh, yang syubhat-syubhat mereka tinggalkan. Berbeda dengan cara beragama kita sekarang. Ya. Kita kalau seandainya datang perintah, tanya dulu, wajib atau sunnat ini? Kalau dikatakan wajib, baik saya kerjakan. Kalau dikatakan sunnat, oh berarti masih ada celah untuk meninggalkannya. Ini cara beragama kita saat ini. Kalau seandainya datang larangan, nanya dulu, haram atau makruh ini? Kalau seandainya haram, ya sudah, mau apa lagi, harus ditinggalkan. Kalau seandainya makruh, oh berarti ada celah untuk melakukannya. Ini cara beragama kita di zaman ini. Adapun dahulu para ulama salaf, ketika datang perintah dan dikatakan itu adalah wajib, mereka kerjakan. Dikatakan itu sunnah, mereka juga kerjakan. Oleh karena itu sering kita sampaikan tentang masalah solat jamaah. Ya, tentang masalah solat jamaah. Betul Imam Syafi'i rahimahullah di dalam mazhab Syafi'i dikatakan solat jamaah bagi laki-laki tidak wajib. Solat jamaah bagi laki-laki tidak wajib, kata Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun pendapat yang kuat adalah wajib. Namun perlu diketahui jamaah sekalian, Imam Syafi'i hanya menjelaskan hukum. Beliau tidak mengatakan solat jamaah itu tidak wajib, solat jamaah itu sekedar sunnah, maka boleh bagi kalian untuk tidak solat jamaah, silahkan solat di rumah saja. Imam Syafi'i tidak pernah berkata seperti itu. Beliau hanya menjelaskan hukum. Bagaimana mungkin ya, diterima oleh akal Imam Syafi'i akan menyuruh kita meninggalkan solat jamaah setelah beliau mengetahui solat jamaah keutamaannya 27 derajat dibanding solat sendirian? Tidak mungkin. Beliau hanya menjelaskan hukum. Ya. Jadi beda antara menjelaskan hukum dengan praktik. Contoh, Syalbani rahimahullah, beliau mengatakan cadar itu tidak wajib. Ini pendapat beliau. Namun tetap saya anjurkan para wanita di zaman ini bercadar, kata beliau. Saya hanya menjelaskan hukum saja. Cadar tidak wajib, namun tetap saya anjurkan para wanita untuk bercadar. Kenapa? Zaman ini adalah zaman fitnah. Jadi para ulama salaf yang wajib mereka jaga, kemudian yang sunnah pun mereka amalkan. Sifat wara' jamaah sekalian sekali lagi adalah sifat meninggalkan sesuatu yang belum jelas karena kita khawatir jangan-jangan sesuatu itu haram. Dan sifat ini dimiliki oleh Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, para ulama mereka miliki sifat wara'. Suatu contoh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tamratan masqutatan fit tariq. Suatu ketika Nabi SAW ketika beliau jalan, beliau menemukan sebutir kurma di jalan. Ya. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, dijelaskan oleh para ulama, kalau kita menemukan makanan ringan, makanan yang kecil di jalan, maka boleh kita ambil, boleh kita makan. Jadi Nabi SAW menemukan sebutir kurma di jalan. Kata Nabi SAW, seandainya saya tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, la akaltuha, saya akan memakannya. Tetapi kenapa beliau tidak ambil dan tidak makan? Beliau khawatir jangan-jangan ini kurma sedekah. Dan kita tahu Nabi SAW dan keluarga beliau tidak boleh makan dari zakat. Begitu pula sedekah menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Ini sifat wara' namanya. Contoh lain Abu Bakar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan Abu Bakar memiliki seorang budak, di mana budaknya itu diizinkan oleh Abu Bakar untuk bekerja di luar. Ya, jadi Abu Bakar katakan, wahai budakku, engkau bebas bekerja di luar, tetapi syaratnya kalau engkau dapat upah di luar, engkau harus berikan sebagiannya kepada saya. Itu kata Abu Bakar. Suatu ketika budaknya tersebut pulang membawa makanan, kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar berbaik sangka, husnuzon, langsung dia makan makanan tersebut.
Setelah beliau memakannya satu suap atau dua suap, apa kata budak beliau tersebut? Tadri ma hadza, wahai Abu Bakar. Ya. Maka Sida langsung makan. Apakah Sida tahu ini makanan dari mana? Ya. Kenapa enggak tanya dulu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wa ma huwa, memangnya makanan ini datang dari mana? Budaknya mengatakan, kuntu takahantu fil jahiliyah wala uhsinul kihanah walakinni khada'tuhu. Dahulu sebelum saya masuk Islam, saya membuka praktek perdukunan. Itu kata budaknya. Sebelum saya masuk Islam, saya membuka klinik perdukunan. Padahal saya tidak pandai meramal, tetapi saya menipu pasien saya, katanya. Ya. Falaqiyani ahadun minhum. Tadi ketika saya keluar nyari kerja, saya bertemu dengan salah satu pasien saya yang dulu, yang saya ramal nasibnya. Sepertinya kebetulan nasibnya itu betul-betul seperti yang saya ramalkan. Fa'atani dzalik, maka dia pun memberikan saya upah yang dulu belum dia berikan. Sekarang dia baru berikan. Dulu enggak sempat dia berikan, sekarang dia berikan. Nah, upah itulah yang saya gunakan membeli makanan itu. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Aisyah mengatakan, saya melihat bapak saya memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, sampai dia muntahkan semua yang telah dia masukkan ke dalam perutnya. Kata budaknya tersebut, rahimakallah ya Abu Bakrin, semoga Allah menyayangi anda wahai Abu Bakar. Kullu hadza min ajli tilka luqmah. Apakah anda harus berbuat sejauh ini untuk mengeluarkan satu suap atau dua suap? Mungkin Allah sudah maafkan, apalagi anda tidak tahu. Kenapa anda harus memasukkan tangan sampai muntah seperti ini? Perhatikan jawaban Abu Bakar. Lau lam takhruj illa ma'an nafsi la akhrajtuha. Seandainya satu suap atau dua suap makanan yang telah saya masukkan tadi itu, dia tidak mau keluar kecuali bersama roh saya akan keluarkan roh saya juga. Lihat sifat wara' jemaah sekalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, telah mengampuni orang-orang yang mereka melakukan kesalahan tanpa mereka ketahui hukumnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena kami tidak sengaja. Kata para ulama, termasuk tidak sengaja adalah karena tidak tahu. Dalam riwayat Imam Ahmad, doa ini telah dikabulkan oleh Allah. Sebuah hadis kudusi, Allah berfirman, qad istajabtu lakum, aku telah kabulkan doa itu. Allah kabulkan seseorang yang dia melakukan kesalahan karena tidak tahu, Allah kabulkan, Allah tidak akan hukum dia. Tapi lihat bagaimana waraknya Abu Bakar. Dia katakan, laulam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Seandainya makanan yang tadi masuk itu tidak mau keluar kecuali bersama roh saya akan paksa keluar roh saya. Luar biasa. Warak jemaah sekalian. Ya. Contoh lain di antara sifat warak, ya, para ulama terdahulu, yang ini mungkin tidak akan kita temukan di zaman ini. Ya. Sebuah hadis sahih yang dibawakan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Suatu ketika jemaah sekalian, Nabi bercerita kepada para sahabat, dulu ada seorang laki-laki, dia membeli tanah kepada seorang laki-laki yang lain. Ada seorang laki-laki membeli tanah kepada laki-laki yang lain. Setelah selesai transaksi, tanah sudah dimiliki oleh pembeli, kemudian harga sudah didapatkan oleh penjual, selesai transaksi. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Pembeli tersebut ketika dia mencangkul tanah yang baru dia beli, tiba-tiba dia menemukan satu gentong penuh dengan emas. Ya. Satu gentong, dia penuh dengan emas. Luar biasa. Maka faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni innama ishtaraitu minka al-ardha wa lam abta' minka adh-dhahab. Maka pembeli tersebut, bagaimana sikap dia kepada emas itu? Dia ambil satu gentong emas itu, kemudian dia bawa ke penjual tanah itu. Dia katakan, ambil emas Sida, saya membeli tanah tidak membeli emas, katanya. Coba di zaman ini kira-kira ada tidak? Jangankan satu gentong jemaah sekalian, 1 gram kita temukan di jalan ditutup pakai kaki, gak mau dia pergi. Ya subhanallah. Tapi lihat bagaimana waraknya orang ini.
Dia katakan khudh dhahabaka, ambil emasmu. Ya. Sesungguhnya saya membeli tanah, tidak membeli emas. Wa qala alladhi lahul ardu innama bi'tuka al-ardu wa ma fiha. Tetapi penjualnya juga waro, apa kata dia? Saya kalau jual tanah, saya juga jual isi-isinya. Gak mau saya terima, kata dia. Luar biasa. Apa yang terjadi? Berantem mereka, jemaah sekalian. Yang pembeli mengatakan ambil emasmu, yang penjual mengatakan tidak, saya sudah jual. Berantem mereka. Ya. Fatahakama ila rajul. Apa kata mereka? Mari kita cari seorang hakim untuk memutuskan siapa yang akan mengambil emas itu. Pembelinya tidak mau ambil, penjualnya tidak mau ambil. Maka setelah mereka mencari seorang hakim, ya ketemu hakimnya. Hakimnya bingung. Tumben dia ngelihat ada orang tidak mau nerima emas. Pembelinya mengatakan saya nggak mau, saya beli tanah bukan beli emas. Penjualnya mengatakan saya kalau jual tanah isi-isinya ikut saya jual. Akhirnya hakimnya mengatakan alakuma waladun, kalian berdua punya anak tidak? Mereka mengatakan li gulamun. Yang satunya mengatakan saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar li jariyatun, yang satunya mengatakan saya punya anak perempuan. Akhirnya hakim mengatakan ankihul gulam al-jariyah wa anfiqu ala anfusihim minhu wa tasaddaqa. Nikahkan anak kalian, kemudian jadikan emas itu sebagai mas kawinnya. Subhanallah. Lihat jemaah sekalian. Wara. Enggak akan kita temukan kayaknya di zaman ini. Enggak akan. Ya, subhanallah. Sampai dulu beberapa tahun yang lalu tiang dapat kabar di pasar Aikmal itu, bulan Ramadan, jemaah sekalian, bulan Ramadan, ada seorang belanja kepada salah seorang jamaah yang punya toko. Ya. Jadi dia lipat uangnya, dia kasih penjual itu. Ya. Jamaah kita penjualnya, diserahkan uangnya 100.000, itu yang terlihat karena dilipat. Ternyata barang yang dia beli itu harganya lebih kurang daripada uangnya, artinya dia mendapatkan kembalian. Setelah pembeli itu dapat barang, dapat kembalian, dan dia pergi, baru penjualnya membuka uang tersebut. Ternyata uang itu setengahnya 100.000, setengahnya 10.000. Disambung coba uangnya. Bulan Ramadan. Iya. Jadi dilipat uangnya itu, yang terlihat 100.000. Padahal ketika dibuka, setengahnya 100.000, setengahnya 10.000. Di mana waroknya? Allah. Ya. Jadi ini ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Sifat wara' ini sangat penting. Namun dari semua sifat wara' disebutkan oleh para ulama, sifat wara', sifat kehati-hatian yang paling penting, yang paling dibutuhkan oleh seseorang adalah al-wara'u fil fatwa. Sifat hati-hati di dalam berfatwa. Menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat wara' yang paling tinggi. Sifat wara' meninggalkan apa yang syubhat, apalagi apa yang haram, itu penting. Akan tetapi sifat wara', kehati-hatian di dalam berfatwa, ini jauh lebih penting. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Layla, adraktu 120 minal ansar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa, kata Al-Imam Ibnu Abi Layla, karena beliau seorang ulama tabi'in, saya berjumpa dengan 120 sahabat Nabi SAW. Yus'alu ahaduhum al-mas'alata. Ya, 120 sahabat Nabi pernah saya jumpa dengan mereka. Ketika salah seorang di antara mereka ditanya dengan sebuah pertanyaan, fayaruddu hadza ila hadza wa hadza ila hadza. Apa kata sahabat Nabi yang ditanya tersebut? Coba engkau tanya kepada dia. Ya, dia lebih tahu. Kemudian orang yang bertanya pun pergi kepada yang itu. Ketika ditanyakan kepada yang kedua, apa kata yang kedua? Tanya lagi kepada yang itu. Coba tanya sama yang itu saja, jangan saya. Ditanya kepada yang ketiga mengatakan tanya sama yang itu, jangan saya. Jadi mereka saling menunjuk. Hatta tarji'a ilal awal, sampai kembali kepada orang yang pertama. Jadi muter terus jemaah sekalian. Yang pertama ditanya, jangan saya yang engkau tanya, ya tanya sama yang lain saja. Ditanya sama yang lain mengatakan tanya sama yang lain. Yang lain itu mengatakan tanya sama yang lain, sampai kembali lagi ke yang pertama. Ini wara'. Ya. Terutama di zaman kita ini, kita butuh sekali sifat wara' di dalam al-fatwa.
di dalam menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan agama Allah. Karena sebagaimana yang sering kita sampaikan, zaman kita ini, kalau bahasa sebagian orang, zaman sotoy, zaman sok tahu, ya. Zaman sok tahu. Sampai Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab khusus, judulnya At-Ta'alum, sok tahu. Di zaman kita ini orang, subhanallah, ketika mereka ditanya tentang masalah medis, masalah kedokteran, mereka tidak berani jawab kalau mereka bukan ahlinya. Ketika ditanya tentang masalah arsitek, bagaimana cara membangun bangunan ini, mereka tidak mau jawab kalau mereka bukan ahlinya. Tetapi kalau pertanyaannya itu adalah pertanyaan agama, semua berebut, ya, semua berebut. Sebuah zaman yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW semenjak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syalbani rahimahullah, kata Nabi SAW, nanti sebelum terjadi hari kiamat akan muncul wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, akan muncul ar-ruwaibidah. Ya. Mereka ramai berbicara ar-ruwaibidah ini. Mereka berbicara di masjid, mereka berbicara di hadapan orang banyak. Maka Nabi SAW ditanya, wa mar ruwaibidah ya Rasulullah, siapa yang anda maksud dengan ar-ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ar-rajulul jahil yatakallamu fi amril ammah, orang jahil yang berbicara dalam urusan besar. Demi Allah tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan agama. Ya. Orang seenaknya saja berbicara pada zaman ini. Sampai disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ada seseorang dia ditanya, apakah sholat maghrib boleh dikosor? Kata dia boleh. Subhanallah. Padahal sholat yang boleh dikosor itu hanyalah yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Itu yang boleh dikosor. Ditanya sholat maghrib yang 3 rakaat boleh dikosor? Tidak boleh, kata dia. Siapa bilang nggak boleh, kata dia. Gimana cara mengkosornya? Dapat 1 rakaat, kemudian bangkit lagi, ketika ruku baru salam. Jadi ini zaman seseorang, ya, mereka berani berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Taib, itu dia sifat yang pertama atau nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kun wari'an takun a'badan nas. Milikilah sifat wara', sifat kehati-hatian di dalam beragama. Niscaya engkau akan menjadi hamba Allah yang paling sempurna. Nasihat yang kedua, wa kun qani'an takun agnan nas. Milikilah sifat qanaah. Ya, sifat qanaah itu merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Banyak ataupun sedikit kita merasa cukup. Milikilah sifat qanaah takun agnan nas. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Lamun damele sugi jamaah sekalian, miliki sifat qanaah. Kenapa? Karena hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Kekayaan itu tempatnya di mana? Dalam hati. Hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW katakan, laisal gina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyak harta. Wa innamal gina ginan nafas, akan tetapi kekayaan itu tempatnya di dalam hati. Berapa banyak orang memiliki mobil yang sekian, kemudian mereka memiliki harta yang banyak, tetapi mereka seperti pengemis. Keluar sebelum subuh, pulangnya setelah isya. Untuk apa? Untuk mengejar dunia. Mereka seperti budak dunia. Ada orang yang mereka hanya pas-pasan, makannya mungkin terkadang 2 kali atau 1 kali dalam sehari, tetapi mereka bisa bahagia. Ya, ada waktu bersama keluarga mereka, seolah-olah mereka tidak butuh dengan dunia tersebut. Ini qanaah. Kalau antum ingin jadi orang kaya, miliki sifat qanaah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam salah satu nasihat beliau mengatakan, wa idza ma kunta dza qalbin qanu'in wa fa anta wa malikud dunya sawa'u. Wa idza ma kunta dza qalbin qanu'in, apabila engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan raja dunia sama saja. Ya. Dan buktinya banyak. Di antara buktinya, salah seorang cucu dari Umar bin Khattab, ya, yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Orang ini dia sangat qanaah jemaah sekalian. Suatu ketika dia berzikir di depan Ka'bah di Masjidil Haram.
Tiba-tiba datang Raja Abdul Malik bin Marwan. Raja datang, Abdul Malik bin Marwan. Kemudian raja melihat Salim, ini cucunya sahabat, bahkan anaknya sahabat, yaitu anaknya Abdullah bin Umar. Maka raja mendekati Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan, wahai Tuan Salim, wahai Syekh Salim, Sal, mintalah kepada saya akan berikan permintaan kepada anda. Ya. Kalau anda ingin minta apapun, saya akan berikan. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar? Dia mengatakan, inni astahu ilallah an as'alu gairahu fi baitihi. Saya malu meminta kepada selain Allah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya malu minta kepada selain Allah di rumah Allah. Kalau engkau ingin menawarkan, tawarkan nanti di luar, kata dia. Raja nunggu, jemaah sekalian, coba. Ini bukan sekedar presiden, bukan. Ini raja dunia pada saat itu, Abdul Malik bin Marwan. Berapa negara yang dia kuasai. Tetapi apa kata ulama tersebut? Ya, kalau antum ingin tawarkan, tunggu nanti. Coba, nggak ada harganya raja ini. Akhirnya betul, raja ini nunggu. Setelah Salim bin Abdullah bin Umar selesai berzikir, kemudian dia pun berjalan keluar dari Masjidil Haram. Raja mengikuti dari belakang. Setelah sampai di luar masjid, apa kata raja? Al-an nahnu fi kharijil masjid. Sekarang kita sudah di luar. Sal, mintalah wahai Salim, wahai Syekh Salim. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar? Min umurid dunya am min umuril akhirah? Ya. Apakah engkau menyuruh saya minta perkara dunia atau perkara akhirat? Ya. Apakah engkau menyuruh saya minta perkara dunia atau perkara akhirat? Apa jawaban Raja Abdul Malik bin Marwan? Tentu perkara dunia. Kalau perkara akhirat itu bukan urusan saya. Saya hanya bisa memberikan bagian sedikit dari dunia saja. Ya. Min umurid dunia, tentu perkara dunia. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar? Ana lam as'alid dunya mimman yamlikuha wa kaifa as'aluhu mimman la yamlikuha. Wahai raja, kalau urusan dunia, saya tidak pernah meminta dunia kepada yang memilikinya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saja saya tidak pernah minta dunia. Masa saya akan minta kepada yang tidak memilikinya, yaitu anda? Yo, diam raja, malu sekali raja. Subhanallah, qanaah jemaah sekalian. Apabila engkau memiliki sifat qanaah, maka engkau dan raja itu sama saja, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Contoh lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau terkenal sangat qanaah sekali. Di zaman beliau, semua para ulama itu diberikan gaji oleh pemerintah. Di zamannya Imam Nawawi, gaji para ulama itu diberikan oleh pemerintah. Suatu ketika raja mengeluarkan sebuah keputusan yang bertentangan dengan syariat. Maka Imam An-Nawawi mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan keputusan raja. Ya. Kata raja kepada menterinya, suruh semua ulama untuk mendukung keputusan kita. Siapa saja yang tidak mau mendukung keputusan kita, hentikan gajinya. Ya. Hentikan gajinya, jangan kasih gaji lagi. Imam An-Nawawi tetap mengeluarkan fatwa tersebut, ya, bahwasanya keputusan itu salah. Tetap dikeluarkan fatwa oleh Imam Nawawi. Apa kata raja? Ya. Wahai menteriku, coret nama orang tersebut dari daftar orang-orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah. Berhenti kasih Imam Nawawi itu gaji. Kata menteri, wahai raja, bagaimana mungkin kita akan berhenti memberikan dia gaji? Dia tidak pernah ngambil gaji. Apa yang mau dihentikan? Subhanallah. Apa yang mau dihentikan, wahai raja? Dia nggak pernah ngambil gaji dari kerajaan, nggak pernah. Apa yang mau dihentikan? Luar biasa. Ya. Jadi raja akhirnya terdiam pada saat itu, nggak bisa jawab. Apabila anda memiliki hati yang qanaah, anda dan raja sama saja. Baik. Kemudian sifat yang ketiga atau nasihat yang ketiga disampaikan oleh Nabi SAW. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu, takun mu'minan, niscaya engkau akan menjadi orang beriman yang paling sempurna imannya. Cintai untuk saudara anda sesama mukmin apa yang anda cintai untuk diri anda, niscaya anda akan menjadi orang beriman yang paling sempurna imannya.
Persis sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan ini sifat, saya pernah dengarkan kajian Ustaz kita, Al-Ustaz Abdullah Husni dulu ya, pada bulan Ramadan, beliau mengatakan seandainya sifat ini kita terapkan jamaah sekalian, kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita, insya Allah tidak akan muncul penyakit hasad, tidak akan muncul penyakit kebencian antara satu dengan yang lain. Kalau kita terapkan hadis ini, apapun yang kita cintai untuk diri kita, kita inginkan untuk saudara kita, bagaimana akan muncul kebencian? Ya. Kita senang mendapatkan nikmat, kita senang juga melihat saudara kita mendapatkan nikmat, bagaimana mungkin akan muncul kebencian? Ketika kita senang mendapatkan motor baru, kita mendengar tetangga kita mendapatkan motor baru, kita juga senang, bagaimana mungkin akan muncul hasad? Ini sifat yang seandainya diterapkan oleh manusia, insya Allah bumi Allah ini akan aman ya. Terutama di dalam bermuamalah. Di dalam bermuamalah pernah dinasihatkan oleh Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Fauzi Athar rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika bermuamalah, usahakan kita bayangkan diri kita itu sebagai lawan muamalah kita. Contohnya, kalau kita sebagai penjual, bayangkan diri kita sebagai pembeli. Ketika muncul di dalam hati kita sebagai penjual untuk menipu pembeli, maka kita akan berpikir, bagaimana kalau seandainya saya sebagai pembeli, kemudian saya ditipu oleh orang, saya tidak akan mau. Maka begitu pula saya tidak boleh menipu pembeli ini. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sebagai pembeli dan kita ingin menipu penjual, maka coba kita bayangkan kalau kita adalah penjual itu, apakah kita ingin ditipu? Disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, sebuah riwayat yang sangat panjang dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bujali. Suatu ketika Jarir bin Abdullah Al-Bujali ini dia ingin membeli kuda jemaah sekalian. Dia ingin membeli kuda. Maka dia pun pergi ke pasar, ya, tempat penjualan hewan. Dan dia melihat seekor kuda yang sangat bagus ya. Lalu dia pun mendatangi pemilik kuda tersebut, lalu dia tanya, berapa harganya? Pemilik kuda mengatakan 300 ya, 300 300 dinar atau 300 dirham, tidak disebutkan di sana, hanya disebutkan 300 saja. Apa kata Jarir bin Abdullah Al-Bujali? Boleh tidak saya coba sebelum saya beli? Boleh. Maka dia pun mencoba kuda tersebut. Ternyata kuda itu larinya sangat kencang. Setelah itu dia balik. Apa kata dia kepada pedagang kuda itu? Tolong jual kepada saya dengan harga 500 atau 800. Jangan jual dengan harga 300. Kenapa? Kudamu ini terlalu bagus dijual dengan harga itu. Coba zaman ini kita akan katakan, dia tahu ajin pekan. Beli saja, jangan sampai dia berubah pikiran. Tapi lihat, sebagaimana dia tidak ingin ditipu oleh orang, maka dia tidak ingin menipu orang. Meskipun orang itu dia tidak tahu harga, dia katakan tolong jual kepada saya dengan harga 500, bahkan 800 saya akan beli. Yang penting jangan jual dengan harga 300. Kenapa? Kudamu terlalu bagus dijual dengan harga seperti itu. Cintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Para ulama mengatakan, dan kecintaan yang paling besar terhadap saudara kita adalah ketika kita menyampaikan kebaikan kepada mereka. Jamaah sekalian, sebagaimana kita senang mengenal tauhid, maka kenalkan tauhid kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana kita senang mengenal sunnah, maka kenalkan sunnah ini kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana kita tidak suka terhadap syirik, jadikan saudara kita juga tidak suka. Itu bentuk cinta kita kepada mereka. Manusia yang paling cinta kepada manusia yang lain adalah Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW mengingatkan tentang syirik, mengingatkan tentang bid'ah. Sebagian orang mengatakan, kalau kita menyampaikan ini syirik, ini bid'ah, mereka menganggap kita benci kepada mereka. Manusia yang pertama kali menyebutkan masalah syirik, manusia yang pertama kali menyebutkan masalah bid'ah adalah Nabi SAW, yang Allah katakan beliau paling cinta kepada manusia. Jadi itu bentuk cinta kita kepada mereka.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Mathali wa mathalukum," ya, perumpamaan saya dengan kalian wahai umatku, "kamathalir rajuli awqada naran," seperti seseorang yang menyalakan api. Setelah api tersebut nyala, faja'alat al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa ja'ala huwa yadhubbuhunna anha. Ketika api itu nyala, maka binatang-binatang yang suka terhadap cahaya ingin masuk ke dalam api itu. Apa bahasa Anda kalau apa? Laron deh. Ya. Laron-laron itu mulai mendekati api tersebut untuk masuk. Maka orang yang menyalakan api itu dia berusaha untuk menghalangi laron itu supaya tidak masuk ke dalam api tersebut. Itu perumpamaan saya dengan kalian. Fa ana akhidun bihujazikum. Saya memegang ujung pakaian kalian, kata Nabi SAW, supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka. Saya pegang, saya sayang kepada kalian. Walakinnakum tatafallatuna minni, tetapi kalian berusaha melepaskan diri dariku. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan siapa yang mati dalam kondisi berbuat syirik dia di dalam neraka, beliau bukanlah orang yang radikal, tetapi itu menunjukkan cintanya beliau kepada umat ini. Ketika beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan tempatnya di dalam neraka, menunjukkan cinta beliau kepada umat ini. Beliau tidak ingin mereka masuk ke dalam neraka. Kata beliau, saya memegang ujung pakaian kalian, walakinnakum tatafallatuna minni, tetapi kalian ngamuk ingin melepaskan diri dari peganganku. Jadi ini bentuk cinta kita yang paling besar, jemaah sekalian. Kita menyampaikan kebenaran kepada saudara kita. Justru ketika kita melihat saudara kita berbuat maksiat kemudian kita diam, maka menunjukkan kita tidak sayang kepada mereka. Baik, ini dia nasihat yang ketiga. Kemudian nasihat yang keempat, wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Ya. Jangan sakiti tetanggamu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, al-muslimun man salima al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah seseorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, terutama orang yang paling dekat dengan kita. Karena jemaah sekalian, ya, pengkhianatan yang paling menyakitkan, kemudian gangguan yang paling menyakitkan adalah gangguan yang diberikan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Kalau ada orang jauh menyakiti kita, masih wajar. Tetapi kalau seandainya orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, subhanallah, sakitnya luar biasa. Oleh karena itu, secara khusus Nabi SAW menyuruh kita untuk memperhatikan masalah hak tetangga ini. Bahkan Nabi SAW juga berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau sida membuat, kalau bahasa kami sesiong, apa bahasa Anda itu? Sama siong. Ya. Kalau engkau membuat sesiong wahai Abu Dzar, perbanyak airnya kemudian berikan kepada tetanggamu. Meskipun sekedar airnya jemaah sekalian. Sida membuat siong ayam misalnya, ayamnya hanya sedikit, ya sudah airnya saja serahkan kepada tetangga. Hormati mereka. Sebagian ulama mengatakan, jangan sampai yang sampai ke rumah tetangga itu hanyalah aroma makanan kita saja, tetapi makanannya nggak sampai. Kalau seandainya makanannya tidak sampai, antum tutup ventilasi dapur antum. Sampai dikatakan seperti itu oleh para ulama. Jangan antum ganggu tetangga antum dengan aroma makanan antum yang enak tetapi antum tidak kasih dia. Ya. Berbuat baik kepada tetangga. Dan dalam beberapa riwayat yang sahih, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meminta persaksian dari beberapa tetangga untuk menyaksikan bahwasanya tetangganya itu adalah orang yang baik. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya, maka di antara tandanya adalah tetangga kita memuji kita. Allah akan datangkan beberapa tetangga kita pada hari kiamat kemudian bertanya, betul tidak orang ini orang baik? Kalau tetangga kita mengatakan baik, insya Allah kita adalah orang yang baik. Mereka akan mengeluarkan persaksian pada hari di mana saat itu tidak ada lagi kedustaan dan tidak ada lagi kebohongan. Kemudian nasihat yang terakhir jemaah sekalian,
wa aqillat dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, kurangi tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu mematikan hati. Bukan berarti tidak boleh tertawa, boleh, tetapi jangan diperbanyak, terutama di majelis ta'lim. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, di zaman ini ada dai-dai yang tidak bisa dibedakan apakah dia dai ataukah pelawak. Dia merubah majelis ta'lim itu sebagai stand up komedi, jemaah sekalian. Tahu dia stand up komedi, panggung lawak. Ya. Sampai dulu ya ketika Tiang di Batam, saya pernah ceritakan, Tiang diundang untuk mengisi pengajian di sebuah mall. Panitianya mengatakan ketika kita jalan ke mall tersebut, tolong nanti perbanyak lucunya. Ya. Saya bilang saya nggak bisa kalau seperti itu. Ya. Tapi karena sudah terlanjur diundang, akhirnya tetap datang. Betul, ngisi pengajian dan tidak ada tertawanya, maka itu pengajian yang pertama dan terakhir di mall itu. Selesai sudah. Ya. Di zaman kita ini yang dibutuhkan adalah lucu. Antum lihat di TV-TV itu, antum menyalakan TV, ada ustadz dari awal sampai akhir tertawa terus. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, apa kata Irbad bin Sariyah? Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha qulub wa dharafat minha al-uyun. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan nasihat yang membuat hati kami bergetar, air mata kami menetes. Para sahabat di pengajian itu menangis. Ini tidak. Di pengajian tertawa terpingkal-pingkal. Ketika keluar apa yang dia katakan? Luar biasa ustadznya, lucu. Bukan luar biasa ustadznya, ilmunya luar biasa. Ustadznya luar biasa, lucu. Itu yang didapatkan dari awal sampai akhir. Apa pengajian? Isi pengajiannya lucu. Ya. Jadi boleh jamaah sekalian, di dalam pengajian boleh kita tersenyum, boleh kita tertawa, tetapi jangan dari awal sampai akhir isinya tertawa. Ya. Para ulama kita terkadang mereka membuat kelucuan, apalagi kalau seandainya melihat jamaahnya pada tiduran, maka boleh ustadznya itu membuat kelucuan supaya jamaahnya semangat lagi. Ya. Contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya, wahai Syekh, di sebuah pengajian, wahai Syekh, kalau seandainya istri saya itu giginya semuanya ompong, istri saya semua giginya hilang, boleh tidak saya ceraikan gara-gara itu? Jadi semua gigi istri saya hilang, ompong, boleh tidak saya ceraikan gara-gara itu? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan ceraikan, justru pertahankan, itu istri terbaik, karena dia tidak akan pernah menggigitmu, kata beliau. Jadi terkadang para ulama kita mereka membuat kelucuan. Ya. Apalagi kalau seandainya jamaahnya itu sedang yang ngantuk dan yang lainnya, boleh. Namun yang tidak boleh adalah jamaah sekalian, kalau dari awal sampai akhir atau kebanyakan isi pengajiannya itu hanyalah tertawa. Itu yang tidak boleh. Bahkan disebutkan tentang majelis ta'limnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi dia sekelas dengan Imam Syafi'i, dia setingkat sezaman dengan Imam Syafi'i. Bagaimana majelis ta'lim dia? Orang yang hadir di majelis ta'limnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ka'anna ala ru'usihimut thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Ya. Mereka menunduk kemudian khusyuk, bukan menunduk tidur jemaah sekalian, bukan. Jadi di pengajiannya Abdurrahman bin Mahdi mereka menunduk. Kemudian wala yubro qalam, tidak ada orang yang berani menajamkan pensil mereka. Wala tuqallabus suhub, tidak ada orang yang berani membalikkan lembar kitab mereka dengan bersuara. Tidak ada. Ya. Wala yatabassamu ahadun, tidak ada yang berani tersenyum. Fa idza tabassama ahadun akhadha na'alaihi thumma dhahab. Kalau dia melihat ada jamaahnya yang tersenyum, dia ambil sandalnya, kemudian dia katakan, kalian gak ada adab, dia pergi. Namun kalau seandainya dipraktikkan di zaman ini jamaah sekalian, apa kata jamaahnya? Ustadznya angker, majelis taklim kayak penguburan, kata dia. Itu pernah Tiang dengarkan langsung ketika menghadiri pengajiannya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, karena beliau sangat ketat dalam masalah adab.
Tiba-tiba salah satu jamaah mengatakan, apa kata jamaah? Pengajiannya angker seperti kuburan katanya. Ya, subhanallah. Padahal beliau ingin menerapkan adab yang diajarkan oleh ulama salaf. Bagaimana mereka ta'zim, menghormati ilmu. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, boleh seseorang itu dia tertawa sesekali di dalam majelis taklim, namun menjadikan kebanyakan dari isi majelis taklim itu adalah kelucuan dan tertawa, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga yang diingatkan oleh para ulama, tertawa yang paling tercela adalah ketika menghantarkan jenazah ke kuburan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang paling saya benci di zaman ini adalah ketika melihat ada orang menghantarkan jenazah sambil tertawa. Padahal Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah itu sudah dipikul, fa in kanat salihatan, apabila jenazahnya baik, apa kata jenazahnya? Qaddimuni qaddimuni, segerakan. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau jenazahnya tidak baik, jenazahnya mengatakan, ya laitani ila aina tadhhabuna bi, celaka saya, kemana kalian akan membawa saya. Artinya apa? Maksud beliau adalah coba kita bayangkan apa yang menunggu jenazah ini. Di zaman ini subhanallah, orang tertawa mengantarkan jenazah. Ya. Bahkan ada yang lebih dahsyat, tertawa sambil merokok lagi. Ya, luar biasa. Tapi itu dia jemaah sekalian 5 nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah secara khusus dan kepada kita sebagai umat beliau secara umum. Yang ringkaskan secara singkat, yang pertama, hendaklah kita miliki sifat wara'. Sifat wara' adalah kehati-hatian di dalam beragama, di mana sifat tersebut membuat kita meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang belum jelas apakah dia halal ataukah haram. Yang kedua adalah miliki sifat qanaah. Niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, hendaklah kita mencintai untuk saudara kita sesama muslim apa yang kita cintai untuk diri kita. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada tetangga secara khusus. Kemudian yang kelima adalah kurangi tertawa. Ya, kurangi tertawa. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melewati malaikat Israfil, malaikat Mikail. Beliau melewati malaikat Mikail. Ya. Kata Nabi SAW kepada malaikat Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Wahai Jibril, kenapa Mikail enggak pernah tertawa? Setiap kali saya jumpa dengan Mikail ini enggak pernah dia tertawa. Apa kata malaikat Jibril? Lam yadhak Mikail qat mundu khuliqatin nar. Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi kurangi kebiasaan tertawa ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dia yang bisa tiang sampaikan, mohon maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Allah